بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bil jihad wa nahana anil ilhad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Bapak, Ibu, yang saya yakin pada hari ini di tengah-tengah aktivitas, rutinitas, banyak kesibukan dan hal-hal lain termasuk seusia kita mungkin oleh Allah diberikan ujian sakit ya dan lain sebagainya, baik sakit diri sendiri, suami atau istri kalau para suami, anak-anak, cucu atau keturunan. Tapi hari ini kita menjadi orang-orang pilihan Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan amalan solihan, mudah-mudahan makbulan dan mabruron. Mudah-mudahan amalan kita insya Allah menjadi keberkahan, kita sehat, afiat, bahagia lahir dan batin. Tidak lupa saya mengajak dulu berdoa pada Bapak dan Ibu, doa mau belajar, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Nyaangan diri, nyaangan batur. Jangan sampai ilmu yang kita dapat beroting nyaangan batur, sorangan nanage kapoekan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, berimbas pada hati yang tidak pernah merasa khusyuk, kemudian jiwa yang tidak pernah merasa puas, sampai berimbas pada amal doa yang tidak pernah dikabulkan karenanya. Dan hari ini mudah-mudahan ilmu yang disampaikan baik oleh Ustadz Dudi tadi sebagai pengantar, guru kita semua, kemudian saya lanjut tentang fiqhun nisa. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau membahas fiqhun nisa memang harus sabar, harus leukeun, karena tidak akan tamat hanya dalam satu pertemuan gitu. Memahami fikhu saja ya, fikhu itu kan mahwa al-fikhu huwa al-fahmu, bahwa fikih itu adalah pemahaman. Kadang orang berbeda kepala, berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, sampai pada akhirnya berbeda dalam melakukan. Makanya kenapa ada orang yang hadisnya sama, tapi ujungnya beda paham. Nu iya maka dia, nu iya maka dia. Nah itu karena memang al-fikhu al-fahmu. Tapi kalau kita perhatikan, ini merupakan perintah kita memahami fikih. Jadi nanti Bapak ada fikih, ada usul fikih. Kalau usul fikih itu jalan untuk memahami fikih, tapi kalau fikih itu adalah cara untuk memahami bagaimana ibadah kita. Jadi paham dulu usul fikih, kemudian fikih, ya, baru nanti paham bab ibadah. Jadi bagaimana mungkin seseorang akan memahami fikih sebelum dia memahami usul-usulnya. Karena banyak banget ilmu-ilmu tentang usulul fikih. Jadi usul-usul, asal-asal, dasar-dasar tentang fikih, kemudian fikih. Dalam Al-Quran memang disebutkan, dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Ada orang berbeda pemahaman, misalkan, liyatafaqahu nafiddin. Nah, artinya agar kalian semua, mereka semua memahami agama. Ya. Nah, bagaimana mungkin seseorang akan paham dalam keluarga, dalam rumah tangga, seorang perempuan itu dipintarkan oleh suaminya, si istri teh. Jadi seorang suami kudu pintar, bisa mencerdaskan istrinya
dan istrinya juga bisa pintar karena dia akan menghadapi anak-anaknya. Maka saya kilas balik Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau nanti ada terkesan cawokah kalau nerangkeun bab perempuan mah. Nah, cenah jadi kana jorang, dan memang harus dijelaskan. Makanya fikih perempuan disebut fikhun nisa. Kenapa tidak eh, fikhu fikhul binti? Padahal bintun juga perempuan. Kenapa fikhun nisa? Nisa perempuan. Kenapa tidak fikhul mar'ah? Padahal mar'ah juga perempuan. Kenapa tidak fikhun dari sisi seks, dari sisi fisik? Misalkan laki-laki itu rojulun, perempuan itu kalau kebalikannya dari rijal nisa, ya, maka Quran surat An-Nisa. Kebalikan dari bintun ibnun. Kebalikan dari rojulun, nah itu kan beda lagi, ya. Kebalikan dalam bahasa Arab itu beda-beda. Saya akan mengulang Bapak dan Ibu. Kalau kita perhatikan, perempuan dari sisi anak-anak itu namanya bintun. Itu kalau dilihat dari bahasa kita mah, batita, bawah 3 tahun. Kalau balita, kalau batita itu bunetun. Budak awewe leutik pisan itu bunet, berarti bawah 3 tahun. Tapi kalau balita itu bintun. Kebalikan dari bintun itu ibnun. Diambil dari kata bana, iya beni, bunyan. Kalimatnya sama. Ba sama nun. Bintun. Ya, laki-lakinya ibnun, perempuannya bintun. Kenapa disebut perempuan bintun, laki-laki ibnun? Karena dari kata bana yabni bunyan. Jadi masih dalam pertumbuhan. Seusia kita sudah tidak layak disebut bintun atau ibnun. Saya aja sudah tidak tumbuh. Tapi berkembang ya kagigir. Jadi seusia abdi mah setengah jangkungan. Ya Ustad Dudi cenah nama asa jangkung moal. Paling oge Ustad Dudi asa rada ngeusiknya, asa rada agengnya, eta mah wajar nyarios gitu. Tapi Ustad Dudi misalkan ayeuna mah asa bentennya Ustad Dudi teh asa ngajangkungan moal. Karena seusia kita tulang oge mondokan gitu. Maka bunyan bangunan disebutna oge keur usum bilatung dulang. Daharna ge badagnya usum sakitu mah jajan gede dahar rewognya seusia gitu. Nanti seusia kita haroream mam tehnya tuang teh atas haroream deui karena memang yang dibutuhkan oleh badan kita, oleh fisik kita itu sudah berkurang. Nah, nanti kalau dilihat dari sisi fisik, nah ini hubungannya dengan bab waris Bapak Ibu. Karena bab waris itu tidak dilihat budak letik, budak gede. Tidak dilihat ya budak kahiji, budak kedua, budak katilu, enggak. Kalau bab waris itu dilihat ya dari mana, ya coba cek alat tipisnya. Berarti kalau di KTP lihat L atau P. Maka laki-laki itu disebut mudzakarun. Oh, kalau saya mudzakarun berarti seseorang di dalam dirinya punya sesuatu yang zikir, yang fokus. Maka wibawa seorang laki-laki itu fokus enggak yang dimilikinya. Dan itu berbanding lurus dengan akalnya, dengan otaknya. Mikirna teh lempeng gitu. Jarang aya pamegat nusok ngagibahnya, nusok juli itu memang jarang. Paling oge ngomongkeun presiden gitunya, ngomongkeun menteri gitu tah. Terus jarang aya lalaki mah lamun berkompetisi teh nya ngagogoreng batur jarang. Laki-laki itu kalau berkompetisi, misalkan bogohnya ke seseorang, laki-laki kalau berkompetisi, dia wani ngaluskan dirina. Si eta mawa motor, aing bisa mawa mobil.
Si eta mawa mobil, aing mawa kareta. Si eta mawa kareta, aing mawa kapal udara. Dia berkompetisi untuk menunjukkan dirinya. Kalau perempuan enggak. Nah, udah ikut kasih eta. Daripada kasih eta mending ka urang. Apa tuh si eta? Jadi lebih ke menjelekan kompetitornya, lebih menjelekan orang-orang yang menjadi pesaingnya, itu perempuan. Maka dilihat dari perempuan, L atau P, laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki dilihat dari sisi fisik, L muzakkar, maka dia punya zakar. Maka dia punya zakar, punya sesuatu yang fokus. Saat dalam dirinya tidak fokus, misalkan punya penyakit, ya, atau hal lain lah yang tidak bisa berfungsi, itu harga diri nate turun. Terus, harga diri nate gitu. Dan berpikirnya fokus. Dan perempuan itu mu'annathun, lembek atau kebelah. Dan ini bagaimana Allah mengaturnya saat seorang laki-laki disebut muzakkarun, dia fokus, punya satu bagian hak waris. Perempuan mu'annathun tekuduriwa. Rek budak leutik, rek geus gede, rek geus kolotnya, rek orok keneh angger warisanana disesuaikan. Rasul, berapa bagian warisku? Kata Rasul, cek alat pipismu, bukan cek umurmu, bukan cek jabatanmu, bukan. Cek alat pipismu. Apakah muzakkar atau muannas? Saat dia muzakkar, dapat satu bagian. Dan saat dia muannasun, maka dia dapat setengah bagiannya. Jadi tekuduri we sebenarnya mah. Kari ngaku we urang teh muzakkar atau muannas. Tapi dalam Islam, ketika Allah memandang kita nih, bukan muzakkar, bukan muannas. Tapi dilihat dari peran dan fungsi. Bahwa peran kita teh sebagai siapa? Sebagai Quran surat An-Nisa. Maka kebalikan dari An-Nisa, rijal. Gitu. Jadi perempuan itu dalam rumah tangga bisa mengalahkan seorang rijal, ya, kalau dia berperilaku, berfungsi sebagai nisa, apa? Lembut. Dan laki-laki menjadi wibawa jika dia berfungsi rijal. Rijal teh naon? Rojulun. Hurufnya sama, Bapak Ibu pernah saya sampaikan, gak tahu tahun keberapa. Dari rijlun. Rijlun itu kaki, hurufnya ro, jim, lam. Rojulun itu hurufnya ro, jim, lam. Berarti kalau laki-laki pengen berfungsi, dia harus berfungsi seperti rijlun. Rojulun nate. Fungsi kaki untuk apa? Bukan untuk jalan, untuk berdiri tegak. Jadi saat seorang laki-laki tidak lebay, dia berfungsi dengan baik dan benar, berdiri tegak, maka kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan disebutkan nanti, fasolihatu, perempuan yang soleh itu, qonitatun, hafidhatun, lil ghaibi bima hafidullah. Coba nanti itu cek ya dalam Quran surat An-Nisa. Dan hari ini kita tidak sedang menjelaskan itu. Maka yang disebut fikih, ya, fikhun nisa itu tidak fikhul binti. Tidak fikhul dari muzakkar muannas, tidak fikhul muannasi, tidak. Karena tidak sedang berbicara dari seksnya, tidak. Tapi berbicara fikhun nisa, berperan dan berfungsi. Memang banyak cabangnya. Apakah hari ini kalau sampai jam 9 ya Ustaz Dudi, sampai nggak saya membahas? Saya yakin nggak. GR-nya aja saya enggak. Karena di rumah itu banyak banget. Termasuk ada khusus Al-Quran yang dikasih tanda. Ini berbicara tentang perempuan intern saja. Susah untuk sampai satu
pertemuan. Nanti betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Dudi, bagaimana peran perempuan untuk dirinya. Contoh Bapak Ibu, ini yang sekarang dilupakan. Saya miris ya Bapak Ibu, nonton TikTok aja. Itu banyak perempuan-perempuan yang sudah dicabut bukan hanya akalnya, tapi rasa malu. Kak Era, karena perempuan yang hebat itu satu, memiliki rasa malu lebih, dua, memiliki rasa takut lebih, tiga, memiliki rasa koret lebih. Jika Bapak di rumah punya istri, tiga karakter itu ada, Bapak harus bangga. Palingan atuh pamajikan abdi teh nya, naon nu kahiji, punya rasa malu lebih. Karena seorang perempuan saat dia diberikan usia akil balik, itu rasa malunya meningkat. Teteh ka warung, meser uyah, ali misin. Ya tuh sekedap ditiung heula, apa ibunya sampaikan? Lah tuh kudu ditiung, da ustad nage eueuh. Oh berarti ibu membunuh karakter keperempuanan yang Allah berikan sejak dia lahir. Gitu. Maka sekarang banyak perempuan-perempuan nu kawanina teh memang lain gede wawanen eta ka era gitu. Maka disebut malu itu dalam Islam al-haya'u. Al-haya itu kan dari hayun hidup. Jadi hidupnya seseorang perempuan buka ka era teh. Malu nggak ketika berhadapan dengan suaminya sospol, sosorongot, popolotot. Bahkan ketika disuruh oleh suaminya nusus ya, masih ada alasan. Kira aku tuh bisa nyokot cai-cai acan mah. Cokot teh sorangan. Nih aing mah boga salah kita tanpa daksa, tuh bisa nyokot cai-cai acan. Udah nggak punya rasa malu mengucap hal-hal yang di depan suaminya, padahal hakikatnya dia berjanji di hadapan Allah. Yang kedua, perempuan yang hebat itu yang punya karakter rasa takut. Makanya perempuan mah kudu aya muhrim gitu. Minimal ya Bapak Ibu, perempuan itu kemana-mana kudu diantar. Mun teu diantar oge ditungtun nungtun kantong. Sok aya tuh bapak-bapak anu jumaahan nungtun kantong pan teu. Ibu-ibu mah kamana-mana teh nungtun kantong teh eta teh batur keung. Yang ketiga, memiliki rasa pelit yang lebih. Kenapa? Untuk menjaga harta suaminya supaya dia tidak punya kewenangan memberikan harta secara leluasa bebas tanpa seizin suaminya. Nah, ini baru satu-satu aja, belum sampai kepada bab ibadah gitu Bapak Ibu. Maka fikhun nisa adalah fikih perempuan, ini merupakan cabang ilmu syariat. Dan ini sangat krusial karena mencakup hukum-hukum secara spesifik yang berkaitan dengan kodrat. Kudu ngarumasakeun we. Tetiasa hanya abi teh menjadi awewe. Mun abi jadi salaki mah da jigana bisa ngagabret jiga kieu enggak. Jadi harus dipahami dulu secara kodrat. Kemudian nanti masuk kepada bab ibadah. Kemudian muamalah kaum perempuan. Bahkan bab ini aja Bapak Ibu masih saja Ramadan kemarin tuh masih ada yang nanya. Hari abdi kenging tanya iktikaf itu masih ada yang bertanya. Padahal kalau melihat asbabul wurudnya, sebab-sebab kurunyungna hadis itu kan dari Aisyah. Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kan karena kerinduan para sahabat gitu ya. Itu kan Aisyah nanya. Terus dari abdi atuh kumaha? Rasulullah kan enggak begini. Nyamiluan atau rek-arek mah mun hayang mah enggak. Rasulullah yang Rasulullah sampaikan apa? Khusyuk saja berdoa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui Siti Aisyah itu perempuan memfasilitasi para suaminya untuk melaksanakan iktikaf dan dia berdoa di rumahnya. Itu tah. Jadi sampaikan ke ayeuna abi mah teu diizinan cenah ku caroge bade iktikaf teh nya. Iktikaf budak opat nu leutik ka karek 1,5 tahun eta mah modus jika lain hayang iktikaf hayang rengse we tina kariweuh jika. Nah, maka nanti Bapak Ibu
pembahasan tentang fiqhun nisa bisa kita tinjau dari sisi esensi hukum Islam. Bagaimana Islam memuliakan, mengangkat harkat, derajat, dan martabat kaum perempuan. Pembahasannya kalau sekarang mungkin tidak secara khusus ya akan saya pilih, nanti akan saya sampaikan makalah awalnya Ustaz Dudi, mana yang sebetulnya sangat penting untuk disampaikan di hari-hari berikutnya atau di momen-momen berikutnya, mana sih sebetulnya yang dipilih, apakah nisa di bab rumah tangga atau fikhun nisa dalam pendidikan anak, pola asuhnya, atau fikhun nisa ketika perempuan punya profesi, atau fikhun nisa dalam apa? Karena lega pisan. Tapi akan saya sampaikan dulu nanti makalah singkat saya, biar Ustaz Dudi nanti milih, atau biar Bapak dan Ibu milih, oh ternyata yang lebih penting itu adalah A, B, C, D gitu. Misalkan nih Bapak Ibu, pembahasan akan saya sampaikan hari ini secara komprehensif dulu, secara syumuli, secara keseluruhan dulu, karena dibagi menjadi beberapa pilar utama. Kalau utama, saya naga penting, tapi kita pilih mana sih yang jauh lebih penting gitu. Satu, misalkan Bapak Ibu, fikih toharoh. Nah ini kan mencakup kepada bab biologi, mencakup kepada darah yang keluar dari perempuan. Beda-beda. Apakah darah ini darah haid? Apakah darahnya adalah darah nifas? Atau darahnya darah istihadah? Karena masih ada yang bertanya. Contoh, saya pernah ngasih materi di sebuah perumahan mewah menurut saya. Kemudian dia nanya, Ustadzah, punten, upami tos hubungan, kenging teu ibakna teu nganggo sampo. Rada ngahulang pan Bapak atuh abi teh. Dupi Ibu Yuswa sabaraha? Abdi mah tos sepuh, incu ge tos 4. Nah, kumaha gitu Bu? Karena harus mandi besar. Ayeuna teh nuju kirang cai cenah gitu. Jadi nu disebat mandi besar teh naon Ibu? Nganggo jolang. Rada ngahulang atuh, Pak. Di zaman modern ayeuna yang disebut mandi besar teh mandi make jolang sok, Pak. Kan asa kadang-kadang mah piraku atuh Bu. Ibu nanti ya kalau sudah selesai saya mau ngobrol khusus sama Ibu. Ya, itu saya sampaikan. Dan tidak perlu tahu ibunya siapa, saya juga lupa namanya. Kompleknya mana juga nggak usah diingat-ingat. Tapi ini menjadi tantangan. Oh ternyata fikhun nisa ini belum merata. Karena darah yang keluar dari kebiasaan perempuan, misalkan pondasi utama saja Bapak Ibu ya, bagi kaum perempuan dalam menjalankan ibadah atau ritual mahdoh ya, ibadah mahdoh, bukan hanya Bapak, kan beda itu mah urusan emakna, enggak, Pak. Bapak juga ikut bertanggung jawab. Misalkan haid, itu kan menstruasi ya, bahasa Indonesia, bahasa kerennya menstruasi. Harus mengenali siklus. Karena berbeda-beda. Ada siklus pendek, kalau dokter pasti jauh lebih tahu. Ada siklus yang panjang. Ada seseorang yang suaminya mengadu, diantar oleh ibunya pada saya. Dia tidak mau mengakui istrinya hamil, padahal kakarek nikah, cenanya saminggu, tapi nah gening tos eusian. Padahal ngitungna tiblah ditu, gitu hete, bukan ti head nu ayeuna. Karena ketika menikah itu usia subur, berarti ngitungna ti ditu. Nah, ketika ini tidak dipahami oleh seorang suami, maka akan muncul ketidakpercayaan pada istrinya. Padahal istrinya orang suci gitu. Tidak melakukan hubungan kecuali dengan suaminya saat menikah itu. Maka istrinya juga mengadu kepada saya. Meni sakit hati, cenah aku teh dituduh
kalau aku hamil bukan oleh suami aku, itu kan jadi piriweun. Maka laki-laki juga harus memahami kapan saat istri menghadapi haid, ya, kemudian darah haid itu khas warnanya, khas baunya, itu udah ada khas. Jadi terbiasa dibohongan, ini darah haid atau bukan. Itu ada khas. Di beberapa hadis, khas itu disebabkan. Pokoknya mah darah haid mah, darah yang khas. Khas baunya, khas warnanya. Maka masih ada yang curhat nih Bapak Ibu. Contoh, abdi teh cenah saumnya, tapi haid. Ya. Dah hoyong nama tamat haid. Tah dinten katilu teh bebersih. Tapi tabuh dalapan aya nu kaluar warna pink. Nah kedah buka atau pinaraskeun. Nah kan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini seharusnya untuk perempuan-perempuan dewasa yang sudah diberikan ilmu oleh ibunya atau oleh ayahnya, menjadi tidak usah ada pertanyaan. Karena Bapak Ibu punten ini teh abdi teh rada isin usah dudi kumaha atunya. Tapi udah kudu dijelaskan. Tapi saya juga malu ngajelaskeun anak. Jadi itu asa era parada gitu tah lamun ceuk dina bahasa Sunda mah usah dudi gimana ini, apakah harus saya jelaskan? Dan Rasulullah juga tidak berani menjelaskan. Kecuali Aisyah anu noel jeung rada ngadudut cenah tak si sahabat perempuan teh. Perempuan itu tidak mendapatkan kepuasan saat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah, bagaimana cara bersih haid? Rasulullah hanya tersenyum. Naros deui si ibu teh. Rasulullah tuh bagaimana cenah bersihnya haid? Rasulullah tersenyum. Katilu kali, kaopat kali, ku Siti Aisyah didudut, dicadak nyingkur. Tapi dia kudu ngajelaskeun nama nyingkur jika nama. Boleh nggak Bapak Ibu saya jelaskan? Saya izin dulu Ustaz Dudi. Boleh nggak saya jelaskan? Satu, ya Bapak Ibu udah bongan api itu disuruh pikun nisa. Satu, sediakan air bening di tempat yang bening. Kemudian itunya dikeem. Jika warnanya berubah, maka headnya belum bersih. Itu. Atau ambil kapas yang steril, nu bersih. Punten, bari ngadengkak. Kemudian dicoelkan sampai ke dalam. Jika dilihat warnanya berubah, maka itu head belum bersih. Nah, siapa yang menjelaskan ini pada anak-anak? Da usad-usad oge ari sineun ngajelaskeun anak teh. Abi wae kupuntenan sabaraha kali kalau di ranah publik. Tapi kan ada orang yang mau bertanya, konsultasi, ada yang mau curhat, ada orang yang nggak mau curhat. Disangka teh bersih we gitu tah. Teu aya anu mau menjelaskan karena memang dianggap meni asa pornonya ngajelaskeun nu kitu teh. Karena negatif we otakna teh kana porno we jeung porno gitu. Padahal ini ilmu, kecuali seseorang menjelaskannya bari seserian gitu cikikik gitu nya. Meni jika dong ngajelaskeun hayang kapuji teh gitu nya. Enggak, dan ini harus dijelaskan pada anak-anak kita jauh sebelum anak-anak kita menghadapi usia akil balik. Dan hati-hati Bapak Ibu, usia anak-anak sekarang baliknya iya, akilnya belum. Awak we badag, head udah duluan, mikir can kabedag. Karena makanan, karena pengaruh tontonan, pengaruh pergaulan. Sehingga saya menemukan kasus ada anak usia 7 tahun sudah haid. Ada anak usia 8 tahun hamil oleh temannya. 8 tahun usianya, tapi perutnya sudah isi 8 bulan setengah. Karena dia tidak mendapatkan sex education. Dikira sex education teh pelajaran tentang seks. Kalau pelajaran tentang seks pasti negatif. Bukan. Sex education itu ini sex education. Mungkin kata Usadudin nanti mah di judulnya diganti cenanya. Jadi fikih ratu jika nama bakal hoyong di alalajar ai pikun sama asa biasa. Udah we pikir ratunya Ustaznya. Jadi pikir ratu pikir tentang ratu jika nama bakal jadi penasaran. Nah, ini baru tentang haid. Belum lagi saya bacakan hadis-hadisnya. Misalkan
Apa saja yang diperbolehkan perempuan haid dalam ibadah? Semua ibadah boleh. Ya, kecuali sholat, saum, dan tawaf. Ada yang masih bertanya, kalau baca Quran boleh? Cek aja hadisnya. Alaisa idha hadot lam tusolli walam tasu. Bukankah orang yang sedang haid itu tidak tusolli, sholat, walam tasum, dan tidak saum. Jadi itu. Kecuali ada di hadis lain, itu tidak melaksanakan tawaf. Ini baru bab haid ya. Misalkan perempuan sedang haid, tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri. Kalau zaman dulu, perempuan haid itu disimpannya di hutan. Sampai tidak boleh berkomunikasi dengan yang disebut makhluk, apalagi berkomunikasi dengan suaminya. Jadi dijauhkan. Islam mengangkat bahwa perempuan boleh, kecuali alaisa idha hadot lam tusolli walam tasum. Bukankah perempuan yang haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh saum? Mudah-mudahan sampai ya pembahasan saya minimal di bab toharoh saja. Kemudian nanti perempuan bisa menghadapi nifas. Jadi hukum darah yang keluar setelah melahirkan. Rata-rata maksimal 40, paling lama 60 hari. Lebih dari itu mampu darah istihadah. Dan jenis darahnya juga beda. Khasnya beda, kemudian peristiwanya juga beda. Maka ada yang bertanya, jika seseorang mau melahirkan, belum melahirkan, sudah ada yang keluar plek, apakah masih diperbolehkan sholat? Tak iya Pak. Makanya suami harus minterkeun istri nate ta eta. Daripada dijelaskan ku batur, era nu ngajelaskeun nate. Nu ngajelaskeun nate ustadnya. Pan eta teh cenah pamajikan batur dijelaskan ku abdi cenah asa arera cek ustad teh. Atau saya jelaskan anakku bapak. Berarti bapak yang harus punya ilmu tentang ini dijelaskan pada istrinya. Nanti istrinya punya ilmu ini dijelaskan kepada anaknya. Anaknya menjelaskan lagi kepada anaknya yang disebut cucu kita, Pak. Jadi darah nifas ini darah pasca melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Bukan sebelum melahirkan. Jadi kalau sebelum melahirkan, tetap ya kudu sholat. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Berarti itu acan rata, Pak. Kemudian, bagaimana tentang hukum darah istihadah? Darah istihadah ini adalah hukum merupakan darah penyakit. Jadi yang keluar di luar waktu haid, di luar waktu nifas. Jadi ini darah berbeda dengan darah haid, berbeda dengan darah nifas. Biasanya perempuan punya keluar darah seperti ini, biasanya stres tingkat tinggi, Pak. Atau adanya penebalan dinding rahim. Nanti kalau ada Bapak dokter bisa menjelaskan dinding rahim. Bahayanya adalah dia akan kekurangan darah, berarti kedah ditransfusi. Biasanya nu ieu mah kedah dikuret, ya, dikuret, dibersihan. Atau ada penyakit, ada miom dan lain sebagainya, itu mah urusannya dengan kedokteran yang saya hanya ilmu baca aja gitu. Oh iya, karena apa ya? Karena apa kalau orang punya darah istihadah itu. Nah, darah kalau nifas ini memang tidak saum, kemudian tidak sholat. Tapi kalau darah istihadah, dia tetap harus saum, harus sholat. Nah, bahayanya adalah saat seseorang tidak mengetahui
apakah ini darah haid, apakah ini darah nifas, apakah ini darah istihadah, dia menyalahi. Karena fikihnya tidak dikuasai, berarti dia melaksanakan ibadah atau bahkan dia tidak melaksanakan ibadah, padahal dia masuk kategori wajib ibadah. Kumaha lamun teu puasa, teu saum, kumaha lamun dia tidak sholat. Da abi mah cenah haid. Bagaimana kalau tidak? Karena siklusnya tadi, contoh misalkan yang KB Bapak Ibu, siklusnya teh kan ngacapruknya, yang KB apapun biasanya aya we permasalahan. Nah, ini sampai sini tentang apa namanya? Toharoh, Pak, tentang toharoh. Belum lagi nanti ibadah-ibadah yang dan bab toharoh juga saya belum mengeluarkan dalil-dalil. Karena nanti insya Allah ke depan kalau saya memang dihususkan untuk menyampaikan fikhun nisa sampai pada ranah bagaimana seorang perempuan punya kecerdasan akal yang Allah berikan, kemudian anugerah itu digunakan sebagai rasa syukur kepada Allah dalam urusan rumah tangga, saya yakin Pak, surga akan bisa diraihnya secara bersama-sama. Yang kedua, yang nanti akan saya bahas, itu fikih ibadah khusus perempuan. Membahas perbedaan teknis, Bapak Ibu, antara laki-laki dan perempuan dalam beribadah. Contoh misalkan sholat. Ada batasan aurat dalam sholat, posisi imam, posisi makmum misalkan Pak, karena sebaik-baiknya sholat laki-laki di masjid, sebaik-baiknya sholat perempuan di rumah, sebaik-baiknya saf laki-laki di depan, sebaik-baiknya saf perempuan di belakang, misalkan ngageleung hadisnya seperti itu. Kemudian suara perempuan, ya pasti ada bapak-bapak mah, moal aya bapak-bapak nu mendayu-dayu. Ada yang mengatakan suara perempuan itu auratnya lamun ngobrolna bari mendayu-dayu. Nawar tukang grab. Bapak, dupi kapalin itu sabar. Bari dikitu-kitu. Tukang grab ogenya kalau yang nawarna saya mah jiga nasieun dan dianggap nu gelo anyar. Jadi juk kabur si grab teh kajeun teu ngangkut si ibu eta gitu. Dia ada kalimat-kalimat yang mengatakan, hadis yang mengatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurat ketika dia menyanyi sampai orang syahwatnya muncul gitu. Makanya punten ya Pak ya, kalau membahas bab ini abdi teh sok izin. Karena dilihat dari sisi psikologi, laki-laki itu sebetulnya, itu mah bade diakui bade henteu ku Bapak. Sebetulnya yang awal dilihat detik-detik pertama itu bukan wajah, Pak. Bukan. Wajah mah setelah memandang sesuatu sepersekian detik baru ke wajah. Jadi setelah melihat sesuatu yang ada dalam diri perempuan baru kena wajah. Kira-kira aya beungetan teh nya? Oh, jadi nya aya beungetan gitu. Makanya kenapa perempuan kerudungnya harus menutupi. Nah, itu karena dilihat dari faktor lain, ternyata Allah kita teh apaleun. Ya, dan penyakit laki-laki itu di mata, penyakit perempuan itu dirasa. Kalau laki-laki ketika melihat terganggu. Kalau perempuan mah pengen dilihat tarasana teh. Makanya perempuan itu disebut mar'ah. Jadi perempuan itu disebut mar'ah. Dan ini mah gak ada kebalikannya. Mar'ah itu dari kata ro'a, hayang katingali we ku batur. Nah ini perempuan. Maka ada bapak dan ibu nanti di fikih ibadah perempuan juga bagaimana tentang saum. Wajib kodok ya diganti. Apakah yang digunakannya, yang ditinggalkannya karena haid, karena nifas, yang kalau karena buka dalam perjalanan mah sapar mah itu mah sama. Kan itu ada beda.
ataukah karena sudah menjadi nenek-nenek, menjadi atik, misalkan, masuknya kategorinya sama dengan bapak-bapak. Atau karena dia hukum bukanya itu karena hamil, atau karena menyusui. Dan ini ketika dia nanya ke suaminya kudu apa ngajawab. Henteu kieu, Pak Ari Abdi cenah ieu teh mending pidyah mending kodo. Kumaha mamah we raosna. Ya ibadah kumaha raosna. Raosna mah mending tong salat subuh dah. Atawa salat subuh teh kagok mending 17 rakaat ngarah lohor. Asar, maghrib, isya henteu dirapelkeun cenah abdi mah soleh pisan dah salat oge 17 ya langsung cenah tina subuh. Enggak bisa. Salat itu bukan kepuasan tapi ketaatan. Maka suaminya harus bisa menjawab. Hari mamah ya di kodo apa di pidyah? Mamah we daekna. Nggak bisa. Suaminya harus tegas karena dia muzakkar. Punya sesuatu yang tegas, berdiri tegak. Sesuai dengan akalnya bahwa dia berpikir fokus. Ya, itu suami. Kalau perempuan mah akalnya bercabang. Segala di pikiran gitu ya. Kemudian nanti hukum ibadah misalkan bab haji, bab umroh. Larangan apa untuk kaum perempuan? Dalam hukum berhaji, misalkan bolehkah tanpa mahram, umroh, bolehkah tanpa mahram, serta ada nggak dispensasi lain saat menghadapi haid di tanah suci ketika di Mekah, apakah dia saat melaksanakan ibadah umroh misalkan atau ibadah haji. Karena kemarin ada muncul salah satu pembimbing, bingung atubun cenah ka dia tidak cantang tuh satahun sakali nu umroh, makanya cenah hoyong lebet ka Masjid Nabawi, hoyong ka makam Rasul. Sementara yang Rasul perbolehkan itu kan hanya lewat. Kan ieu mah nungguanana lami, ngajejentulnya di masjid teh. Di Masjid Nabawi teh lama menunggu giliran orang lain dulu. Terus nunggu lagi di dalam, ngabring deui, grup mana ngabring deui. Makanya kata pembimbing, dianggapnya nuju ngaliwat. Nah, gitu tak aya teh aya dianggap we nuju ngaliwat. Yang namanya dianggap kan berarti hatina manurani nama merenanya tidak mengatakan seperti itu. Bahkan ada salah seorang ustadz yang menjelaskan perempuan sekarang boleh tinggal lama di masjid untuk mendengarkan kajian. Padahal sedang haid. Kenapa jadi boleh? Da ieu nama aya soptek. Kapungkur mah zaman Rasulullah teu aya soptek. Bisi ucrat acret, bisi ngotoran masjid. Sekarang mah ada pengamanan. Jadi dalam fikih kontemporer, jadi boleh. Ya atunya kudu ditaroskeun deui gitu, harus dikaji ulang. Apakah betul zaman dulu belum ada pengamanan, meureun aya anduk-anduk wae mah. Itu ya. Karena yang ada adalah kesucian diri nah ta eta. Kemudian Bapak Ibu nanti masuk kepada bab fikih munakahat, fikih pernikahan, kemudian keluarga. Dan ini sebagai pilar stabilitas sosial. Bahkan disebut Bapak bagian ini mengatur tentang khitbah, pinangan, bahkan akad, syarat sah nikah, peran wali, dan hak mahar. Sekarang teh lagi musim, Pak, yang menjadi saksi teh pejabat. Padahal nanti kalau ada terjadi hal-hal lain dalam rumah tangga, banyak kudu bebejana ka wali, ka wali kasaksi anu dia tidak tahu urusannya. Kan nanti teh hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Sekarang teh nu penting mah cenah dina buku nikah nu ditulisnya nama pejabat. Sedang ngetren. Bahkan sekarang teh lagi musim, Pak. Hajat badag nyawa kursi teka bedag. Maka saya bikin video pondok. Kira-kira lamun hajat hayang badag nyawa kursi teka bedag. Mendinganan intimate wedding lah. Nikah manya. Saya sih menyarankan seperti itu. Atau di surat undangannya ditulisan. Ada catatan. Tanbih di hidangan, di boardnya, di badagan. Kepada para tamu undangan, harap membawa jojodog masing-masing. Dan jika nama kudu gitu. Jadi kabayang pan gara raya, terus mararanggul jojodognya ngajingjing jojodog. Karena sekarang teh banyak
hajat badak nyewa kursi teka bedak nu ka rondangan teh ngajar ranteng bari ngararobrol babara katakan nya ngararangtung gitu kan ini teh sudah tidak sesuai dengan syariat. Bahkan masih banyak perempuan-perempuan di naba pernikahan ya banyak masih pakai bulu mata panjang geuning Pak anu 3,5 meter gitu nya. Da abdi kantos diedit Pak, bulu mata saya itu sampai panjang menembus kacamata gitu saking bohongna gitu. Nah, ini banyak perempuan-perempuan yang hari-hariannya terbiasa menggunakan bulu mata palsu. Nah, ini juga harus disampaikan. Sekarang belum dengan dalilnya, mungkin ke depan bahwa khitbah perempuan haram menerima pinangan atau lamaran orang lain kecuali dia memutuskan terlebih dahulu untuk tidak melanjutkan pinangan seseorang gitu. Nah, itu kan tidak boleh perempuan. Kemudian nikah resmi, bahkan nikah siri, nikah siri. Banyak perempuan yang sekarang puntennya cina sekarang mah daripada nyari laki-laki tampan mending mapan baik cina goreng oke gitu sekarang teh perempuan teh Pak. Makanya banyak yang melakukan nikah siri. Hati-hati Bapak Ibu. Jika anak Bapak atau Ibu dinikahi secara siri, hati-hati Bapak Ibu. Nanti akan terjadi pernikahan sedarah. Dan ini pernah terjadi. Pernikahan sedarah. Jadi dia dari ibu yang sama dan dari ayah yang sama. Ketika ditalungtik, ternyata sudah punya anak dua, lahir dari ibu bapaknya, dari ibu bapak yang sama. Karena nikah siri. Makanya nikah itu kan i'lanu. Walaupun sesungguhnya hanya dengan susu misalkan ya, hanya dengan siduru isuk. Dan ini juga harus disampaikan. Bapak dan Ibu kalau ada yang mau nikah siri, berapapun maharnya yang diberikan untuk anak Bapak yang perempuan, tolak Pak. Nikah itu syariat. Kenapa harus susu lumputan? Berarti ada sesuatu gitu. Di awal nage ngestepi ecregen, berarti kedepannya juga akan punya masalah. Dan hati-hati, ketika nanti dia nanyakan bab waris, kan ngameteran tanah mah ku negara Pak sanesku Al-Qur'an. Sabaraha cenah bumina, mana tanahna? Abdi ge cenah bojona, mana surat nikahna? Bahkan kemarin Pak, ada yang cerita, ada yang meninggal ternyata jenazahnya dikelilingi oleh 7 perempuan dan 7-7-nya mengakui istrinya. Semuanya 7-7-na nya mengakui bahwa abdi teh cenah nikah siri aya teu fotona tetong aya fotona cenah margi teh kenging di beja-beja manya aya nikah teh di beja-beja. Ini nggak boleh Pak terjadi pada anak Bapak dan ini adalah termasuk fikhun nisa bab nakahat bab keluarga. Jadi bagaimana seorang perempuan ketika sudah dipinang, ketika sudah menjadi istri dari seorang suaminya, dia punya hak dan dia punya kewajiban. Dia punya mahar, bagaimana dia mencari wali dan lain sebagainya. Saya belum pakai dalil, Pak. Kemudian dia punya hak, dia punya kewajiban, bagaimana keseimbangan antara ketaatan istri dan kewajiban suami. Dalam hal memberi nafkah. Perempuan itu, Pak, dia punya hak mendapatkan nafkah, dia tidak wajib mencari nafkah. Perempuan. Adapun kalau dia punya penghasilan, itu bukan nafkah. Itu mah sedekah aja untuk keluarganya. Sama halnya seperti Siti Fatimah untuk keluarganya bersama Sayyidina Ali gitu. Makanya Siti Fatimah dinobatkan sebagai salah satu perempuan yang berhak masuk surga tanpa hisab. Karena dia punya profesi sok ngalaan korma, kemudian dijual, dan hasilnya itu untuk kebutuhan rumah tangganya. Itu hitungan. Nih, mamah macana boga gaji. Ya. Mayar pulsa ti mama, listrik ti mama, segala ti mama, budak sekolah ti mama, jajan ti mama. Yang nggak saya mending tong gawe mah mending cicing daripada utang itu gitu mah. Dan bukan sedekah, sedekah mah kejujuran hati bahwa dirinya mampu memberikan yang terbaik untuk orang yang paling dia cintai. Nah ini
bab pernikahan ya Pak Ibu. Kemudian nanti juga bab muasyarah bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah tuh tahu loh Pak, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bukan bil hasanah, bukan bil khair, bukan bil birri, bukan, bil ma'ruf. Uruf itu kebaikannya syariat, tapi bisa dilakukan teknisnya secara lokali gitu. Itu Pak, uruf itu. Jadi kalau misalkan dalam rumah tangga perempuan dipanggil oleh suaminya ayang, istrinya manggil ke suaminya ebeb, ya mangga itu mah disepakati aja lokal gitu. Entong hoyong sami sarang batur, da batur mah cenah dipanggil nate ayang ebeb ari bapak cenah meni abah jeung ambunya, mangga itu disepakati aja masing-masing. Nanti juga ada Pak tentang putusnya pernikahan. Sekarang 2025 perceraian tertinggi itu dimenangkan oleh Kiara Condong. Pak, tah, dimenangkan oleh Kiara Condong. Cung sahan orang Kiara Condong. Bahkan ya, bahkan ternyata perceraiannya itu karena gugatan istrinya. Itu. Jadi sanes bapak nu hoyong nyeraikeun tolak namanya. Tapi istrina nu hoyong nyeraikeun ka salakina hulu namanya. Itu. Nah, ini ternyata dimenangkan oleh Kiara Condong. Itu. Nah, ngacung we pokoknya nu orang Kiara Condong ya. Ada apa? Perempuan harus tahu. Jika seorang perempuan menggugat cerai kepada istrinya bukan disebabkan syariat, punten, poligami misalkan, itu kan bukan pelanggaran syariat, Pak. Poligami itu bukan, saya tak, Kang Hansen orang Kiara Condong ngaku. Sadasim orang mana? Perempuan menggugat cerai suaminya atau hulu, ya, bukan sebab syariat, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya surga. Harumnya saja nggak akan dapat. Komo ka surga na, itu. Karena apa? Karena suaminya nikah deui karena poligami. Poligami itu bukan pelanggaran syariat, Pak. Bu, poligami itu bukan pelanggaran syariat. Pelanggaran syariatnya adalah ketika suami yang berpoligami, dia tidak adil. Ari sare di nungora, ari dahar di nukolot, eta adil teteh. Ya, di sana berapa hari, di sini berapa hari, pokoknya mah teu adil ya. Nah, baru ibu boleh atau KDRT secara fisik atau psikis misalkan Pak, seperti itu ya. Atau Bapak Ibu nanti ada bab waris. Seorang perempuan mendapatkan waris ya saat dia ada pernikahan. Tapi bagaimana jika punya anak sebelum nikah dapat waris enggak? Enggak dapat waris. Karena nikah itu kudu bersih. Saya saja kalau mau nikah lagi, kudu jelas kapan berakhir masa idahnya. 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal wafat misalkan. Jelas gitu. Nah, ini mah nikah hentenya MBA merenanya gelar katanya married by accident gitu tah. Nanti ada misalkan bab fikih muamalah tentang karir. Wanita punya pekerjaan di ranah publik ya, menjadi seorang pekerja yang berpenghasilan. Bagaimana dia punya etika berpakaian, bagaimana hukum ikhtilat, campur baur antara perempuan dan laki-laki tanpa batas. Nah, ini juga harus dipahami oleh perempuan. Dan ini termasuk fiqhun nisa. Jadi lega bisa Nusa Dudi fiqhun nisa teh. Entong dianggap sakit tuh, bahkan dari tadi kita nyasa ngobrol ke nujorang, tapi memang kudu diobrol. Untuk diobrolkan jadi teparaham ararisin gitu nerangkeunana teh. Bahkan nanti bagaimana perempuan menjadi perempuan mandiri. Ada yang jawab, abdi mata cakap cenah mandiri, kadang hoyong BCA, kadang BNI, kadang BJB, kadang BRI, jadi sanes mandiri hungkul. Cing eta mah matre. Cenah ibu mah perempuan mandiri, henteu abdi mah hoyong ATM teh eusiana cenah sadayana. Jadi perempuan ada hak untuk memiliki harta sendiri.
bisa berbisnis. Siapa contohnya? Siti Khadijah gitu. Siti Khadijah kan perempuan investor terbesar di kota Madinah pada saat itu. Jadi sanes tukang dagang ungu. Dia pebisnis ulung, investor terbesar di Madinah. Ketika kita ke sana, ya Allah, baru juga ngurilingan Masjid Nabawi, belum sakota Madinah, ini Siti Khadijah orang terkaya, investor, pebisnisnya lain tukang dagang, beda. Ternyata sekota Madinah dia paling besar. Maka Allah titipkan dia kepada Rasulullah SAW. Dan seluruh hartanya habis untuk dakwah Rasulullah SAW. Gitu. Jadi bagaimana perempuan mengelola keuangan, bagaimana perempuan, mungkin nanti ya Ustaz Dudi harus saya sampaikan manajemen diri, manajemen waktu, manajemen keuangan rumah tangga, ini termasuk fikih perempuan. Bagaimana perempuan punya investasi di suami, apakah ini menyalahi koridor syar'i atau tidak, gitu tah. Terus nanti ada fikih jinayat, ada hak sipil, perlindungan hukum, bagaimana Islam melindungi perempuan dari fitnah, dari kekerasan. Perempuan menjadi punya kesaksian, perempuan punya hak waris. Untuk tiasa, maneh mah ada cenah pemajikan muka dua, we, hari jelas pernikahan di poligami mah. Seorang suami punya istri 4, da 4 anak kudu dipasihan. Untuk tiasa, ada cenah, non, ieu mah nu kadua, ieu mah nu katilu, ieu mah nu kaopat. Dilihat, nanti perannya ketika hartanya ada, nu kadua miluan atau henteu, berperan serta atau henteu. Nah, itulah nanti yang disebut dengan adil. Maka Bapak dan Ibu nanti ada yang disebut penjelasan secara proporsional. Pembagian waris yang seringkali disalahpahami, di mana perbedaan jumlah berkaitan erat dengan tanggung jawab nafkah dalam sistem keluarga Islami. Maka Bapak dan Ibu, ayo kita pahami bersama-sama. Ustaz Dudi ini baru pembuka ya, saya tidak banyak mengeluarkan dalil. Nanti saya sampaikan tulisan ringkas ini kepada Ustaz Dudi, mana yang harus didahulukan. Fiqhun Nisa ini kan bukan hanya sekedar kumpulan larangan ini dan itu, bukan hanya itu. Tapi justru ini merupakan pedoman yang harus diyakini oleh kita kaum perempuan dan suami yang mensolehkan kita ya, untuk mencapai esensi kemuliaan. Karena perempuan itu harus punya izzah, kemuliaan, harus punya iffah, dan perempuan itu harus punya muruah. Ya, pada saat ini itu rada-rada hese tadi pelajaran. Maka fikih merupakan seperti memberikan sebuah ruang. Fiqhun Nisa itu pada kaum perempuan untuk tetap aktif, bahkan memiliki makna tanpa kehilangan jati diri secara spiritual. Itu mungkinnya, jadi sanes nagih hungkul hak, tapi sesuai nggak dengan koridornya? Proporsinya itu sesuai nggak? Hak dan kewajibannya itu memang Allah yang ngatur. Dijelaskan oleh hadis. Mungkin itu Ustaz Dudi, hapunten bilih aya cariosan anu kirang sae da memang kadah didugikeun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم